What's up everyone? Hi, welcome back to another episode of Kelas Daun. Woo! Wow. Okay, so today we lagi. Kita ada a new Kelas Daun ada project. Kelas Daun ada project baru untuk channel kita. Projectnya apa? Miss Tesi Kansil yang jauh di sana. Oke, jadi kita akan membuat new series ya, series baru di channel tentang New 10 years anniversary. Jadi karena kita menuju hari-hari anniversary Kelas Daun, jadi kita melakukan special session ya, 10 tahun karena ini 2022. Jadi kita mau looking back at things yang happening di 2012, 10 tahun yang lalu. Karena 2012 itu adalah tahun yang puncak ya, kayaknya semua pop culture terjadi di situ gitu, bercampur aduk, semua ada di situ gitu. Jadi we will talk about it, dan in this first episode kita akan membahas tentang one particular group dari South Korea ya. One particular group. Ya, itu adalah BAP. How you spell it right? Particular. Best absolute perfect. BAP. Okay. Our beloved. Ya, BAP adalah my first love in K-pop. Kan. Ya, so so kita akan bahas tentang BAP after 10 years later. Apa pendapatmu tentang BAP setelah mendengarkannya, setelah looking back at musik videonya? Pendapat kalian tentang BAP sekarang di 2022 tuh apa? Start with you guys. Oke, 10 years ya guys ya. 10 years ya kita lakuin anniversary, dan kita so juga long, di bulan 10 Maret ini kita dapet 1 years anniversary. Yay. First time. Tahun pertama kita ini, guys. So, nah, dan kita ngebahas BAP. So, terlalu lama ya, 10 tahun ya BAP ya. Kita Why you look at me? That's not meaning of 10 years. Like, oh, come on people. 10 tahun yang lalu ya, kita bertiga sama-sama fall in love dengan video jadul yang sumpah dengan rambut blonde semua, I think. Iya kan? Nggak, bukan nomor sih waktu itu. The first time is Nomor C. Nomor C nggak blonde. Ya. Gue yang ada di bayangan gue Warrior. Ya, tapi mereka tuh dengan muka-muka lucu itu. Dengan lucu itu, tapi 10 tahun yang lalu konsep mereka sih keren buat gue. Ya, kalau gue lihat lagi sekarang sih, I just don't understand ya kenapa I've been what you call it, a first love in K-pop with the blondes boys. Come on people. Blonde. Tapi emang ya, bukan karena lagunya doang yang bagus ya. Karena dengan rambut mereka yang seperti itu, dengan baby face yang mereka seperti itu, we fall in love. Gitu. Lagu sih masih gue dengerin sih kalau sekarang. Lagu masih. Kita setia kok sama mereka. Nah, yang paling sering masih gue puter tuh frequently tuh kayak Voicemail, of course ya, Voicemail. Rain Sound. Tapi kalau yang lama-lama, I remember gue masih puter kok. Udah lama. Love that. Voicemail kan albumnya Nomor C sih kalau gue masih fall in love sama Nomor C sih. Nah, Nomor C gue masih fall in love, jadi gue masih suka dengerin. Walaupun ya anggotanya udah enggak. Ya, mereka udah yang acting siapa aja sih? Yang J ya? Yang J ke acting. Tapi grow up mereka selama 10 tahun ini tuh bisa dilihat dari video mereka yang lama. Kalau untuk personal ya, dari video mereka yang lama
mencapai karir mereka yang sekarang gitu. Jadi buat gue sih 10 tahun yang lalu dengan video klip seperti Nomor Si yang pertama kali gue lihat atau Warrior, menurut gue mereka did a great job, amazing. Gue masih nggak bosan sih nonton Nomor Si versi lama sih. Versi Jepang juga Versi Jepang kan yang baru kan, udah banyak unsur mode-mode sekarang ya. 2012 tuh masih versi 2012 tuh masih buat gue Nomor kameranya Si di bawah gitu masih ya. keren. Belum ada OG, kamera box OG. dulu yang bisa langsung dari bawah ke atas. Ya. Gitu. How about you, Stas? Masih gue dengerin kalau BB Masih. enggak I don't find it cringe or apa ya, walaupun blonde hair voices Iya, tapi ya enggak still good lah. masih bagus kok. Tapi ya Walaupun nowadays kayaknya nggak ada ya thank you kepada boy group yang Japanese semuanya. versionnya nggak sih untuk Warrior? Of course, it's so very big. Thank you you so much Come because on. Jadi kayak bisa menghilangkan It's so aura-aura very blonde big, gitu ya. thank you. Tapi- Tapi emang mungkin ya justru idenya adalah supaya kita ingat, karena kalau gue nggak tahu sih, yang gue temuin sih dari tahun BAP sampai sekarang tuh boy group nggak ada tuh satu grup blonde semua. nggak ada tuh. Masa sih? Nggak ada satu grup blonde semua. EXO aja debut nggak gitu. Oke. EXO debut nggak gitu. Icon debut nggak gitu. Siapa sih grup yang paling no in the box gitu, kayak grup yang NCT lah, dengan nama yang aneh gitu kan. Maksudnya NCT kayak apa sih, neo culture Ya, gitu. tapi mereka tuh masih baru-baru kesini. Contohnya mungkin kayak B2B. Mereka kan nggak jauh beda debutnya kan? Iya, nggak jauh Nah. beda. B2B masih still ya. Enggak sih, udah 6 orang ya. Satu si Elhoon udah keluar. Nggak, maksudnya versi blondenya. Mereka waktu debut nggak blonde. Enggak blonde. Maksudnya kalau menemukan satu grup blonde gitu tuh kayaknya nggak ada. Selihat gue ya. Kalau cewek mungkin ada ya, I don't know gitu. Tapi kalau cowok, ini cowok loh, literally cowok, go blonde gitu. Gue nggak ngerti sih, mungkin kita kan nggak tahu ya pas awal mereka debut tuh, mungkin mereka struggle kayak gue nggak mau tapi disuruh, tapi gimana gitu kayak. Mungkin mereka pun menolak now, gitu ya. Oke. Oke. Langsung diganti kalau nggak salah ya. Itu habis bener-bener buat Warrior doang ya. Iya, album Warrior doang. Warrior doang. Kesininya udah. Iya, nggak- Power nggak abis itu ganti. Blonde lagi. Nggak ada lagi yang pakai blonde setelah itu. Oh, bukannya yang barengan sama Aping mereka blonde semua ya? Itu kan masih awal. Iya, cuman kan Ya maksudnya masih awal-awal tuh udah kelar itu, udah kelar itu mereka udah nggak pernah lagi. udah ya? nggak pernah ada yang pakai blonde ever. Like all. Walaupun di era Stop It, back, the blonde is back gitu ya. Oh, ya, the blonde Dengan baju pink, Tuhan. Tuhan, maafkan mereka. Lagunya dik sih, tapi tuh juga enak gitu. Ngebeat banget. Ya Walaupun ditolong misalnya dengan lagu yang enak Ki sih. Yongguk dengan blonde dan pink. Kenapa harus pink? Gue yakin Yongguk tuh struggle, dia vibes banget tuh di batinnya dia tuh. Kayak suara dia kan gitu ya. Seru. Kesedihan kami. Kasihan banget Kesedihan Uri Leader. kami. Uri Leader. Ya. Oke. Kalau itu dari kita akan cicil. Oh no, boy. Oke, kalau dari gua, 10 years later membawa generasi baru untuk mengenal BAP. Trust me, in this year, tahun ini Brielle sedang jatuh cinta dengan BAP. Come on. That's itu salah good. satu. I mean dia ngedengerinnya kan kayak BTS, Blackpink. Jadi tuh kayak Lalu dia paling suka siapa? John siapa? enggak sih, dia nggak ada spesifik siapa gitu, karena dia orangnya setia ternyata. Kalau setiap ditanya kamu sukanya siapa di BAP, oh enggak, kan aku pacarnya Jungkook. Oh alright. Itu jadi kayak dia tidak mau berpaling. You make Jungkook looks bad, Brielle. Gitu. Jadi setiap hari Beliau tuh tuh emang lagi setia. sering setel YouTube BAP gitu ya, dan yang paling sering diputer, yang paling dia suka adalah
Stop It dan One Shot sama Crash. Emang sih cocok sih kalau misalkan suka itu. Ya, lagunya bahagia semua kecuali One Shot. Iya. Tapi video klipnya keren. Mungkin gua rasa mungkin dia udah mulai suka-suka nonton movie action gitu. Karena tante dan mamanya kan. Jadi One Shot masuk ke tipe-tipe dia. Jangan sampai dia bawa pistol aja ya. Pak. Berat ya, Pak. Iya gitu. Jadi gara-gara tunjukin dia this new group gitu, BAP, dan dia juga suka. Jadi gue juga keikut untuk flashback jadinya ya. Jadi nonton terus setiap musik videonya, MV-nya gitu. Dan ya sebenarnya nggak berubah banyak sih sebenarnya. 10 years later itu gue beranggapan masih ya maksudnya that is why gitu loh, gue suka di awal gitu, karena emang tak kutemukan kekurangannya mereka gitu loh, flows-nya nggak ada gitu. Jadi emang dari lagu pun nggak ada satupun lagu mereka yang nggak enak gitu, yang jelek gitu. Jadi kayak ya justru semakin fall in love ya, semakin suka dan sayang aja sih, maksudnya sekarang harus bubar gitu ya. Jadi ya justru tidak menemukan, kalau kayak film kan biasanya kita nonton berulang kali ada aja nemu gitu, kayak aduh ini kok ternyata gini, ada aja nemu hal-hal jeleknya gitu di kedua atau ketiga kalinya gitu. Kalau di Baby I don't find any flaws-nya, jadi justru kayak ya makin suka justru makin mendengar gitu. Jadi ya Oke. Jadi ya malah kalau di ini lagi ya, gue kalau kadang tuh kalau ngedenger lagunya BAP ya yang lama-lama tuh kayak pengen lagi tuh nggak sih lo ngebuka-bukain video klip mereka atau enggak reality show yang ada merekanya. Kayak makes me want to know, kayak pengen ngeliat lagi, kayak kangen banget mereka kayak gini kemarin ngapain aja ya, kayak gitu-gitu. Ya di sini kalau nggak salah ada yang kocak deh, kayak jadinya remind me again gitu sama mereka. After 10 years. Ya, after 10 years. Iya, kalau sekarang udah sibuk solo ya, masih pada jagoan sih membernya. Jungkook punya agensi sendiri malah kan. Oh iya. I don't know, come on people. Tunggu, dia bikin sendiri or maybe collab gitu, tapi it's under his name. Dia juga produce lagu, bahkan ada boy group under dia sekarang. Gue lupa namanya tapi ada. Check it out. Lagunya sih kalau dilihat BAP vibes, walaupun not BAP lah jelas gitu, tapi vibes-nya ke situ. Tapi ya karena mereka sih ya, maksudnya untuk debut mereka dari 10 tahun yang lalu ya, mereka tuh terlalu the best gitu loh. Di 10 tahun yang lalu buat kita orangnya adil kok. Kita ngedengerin semua genre musik, siapapun yang keluar kita dengerin. Kalau memang lagunya bagus, kita bilang nih lagu bagus banget gitu ya. Tapi karena buat kita tuh emang saat itu adalah BAP itu memang kita belum menemukan grup yang kira-kira sesimiliar sama BAP gitu. Bukan tipe lagunya harus sama, cuman maksudnya bisa bikin lagu sebagus itu, bisa bikin kita tuh lagunya tuh catchy gitu ya nggak sih? Kalau bukan karena agensi, pas gitu loh. Yang naik mereka bukan BTS. Karena yang world tour pertama mereka di tahun itu debut tuh. Nah, maksud gue gini loh. Buat gue sih kalau untuk kayak famousan gitu ya, karena kan kesukaan kali ya, maksudnya selera ya. I mean waktu debutnya BAP itu kan ada EXO kan. Belum lama sebelum BAP ada B2B. Dan itu kan tiga grup yang 2 grup ini kan isinya pria-pria tampan ya. Maksud gue gitu loh. Cuman enggak I mean di situ tuh pria-pria tampan tuh koleksinya banyak gitu ya. Buat gue sampai sekarang ya, Sehun tuh Suho tuh menurut gue masih pria terseksi buat gue. Maksud gue bisa ada cowok tuh cakep banget gitu kayak gitu loh. Nah maksud gue gitu. Nah terus Minyuk tuh kayak cowok-cowok hot gitu ya. Maksud gue gitu. Tapi kalau kalian lihat BAP tuh buat gue tuh kayak biasa. Maksudnya bukan biasa, enggak, maksudnya kayak
yang disuka tuh bukan versi mukanya. bukan the visual. Gue bisa suka banget sama Bang Yongguk, suaranya. Gue tuh suka banget sama suara yang sedip itu. Terus gue tuh karismanya dia nggak sih? Kalau karisma kan bawaan kan, dia tinggi badannya gitu. Maksudnya itu masih fisik di panggung gitu. Cuman kalau buat gue tuh mereka tuh kalau nyanyi ya kayak ngambil semua ini lagu gue loh, biar gue yang punya, gue yang ini, jadi kayak nge-on sendiri gitu loh. Walaupun lagunya di versi-versiin sama mereka sendiri, mereka masih punya gitu loh. Makanya gue selalu mikir gini, buat boy group gak ada selama 10 tahun setelah BIP keluar. Buat boy group, buat gue gak ada yang sebegitunya menurut gue bisa nguasai panggung atau lagunya kayak punya milik sendiri, kecuali girl group Mamamoo. Buat gue lagu mereka tuh video klipnya biasa aja, kalau di lagunya tuh biasa aja, tapi kalau mereka live lagu tuh kayak punya gue, ini lagu punya gue. Even mereka ngecover lagu orang aja, ini punya gue saat ini yang nyanyiin. Mereka tuh pinter gitu, dan buat gue susah nemu yang kayak gitu loh. Dan selama 10 tahun gue nggak bisa menemukan yang seperti itu gitu loh, yang bisa gue idolakan bukan karena cuman muka atau agensinya gede gitu, mungkin dari YG, dari JYP, SM itu kan big name ya, cuman BIP itu bukan dari big name, cuman the best gitu loh. Mereka tuh bagus gitu. Gue sih nggak ngerti gimana cara nge-explainnya ya, karena buat gue memang saat itu EXO dan B2B gue nggak terlalu tertarik gitu, dan yang gue bikin fall in love adalah ya mereka gitu. Muka mereka juga biasa aja. I mean ya, EXO tuh bisa lu tunjuk satu-satu ya siapa aja yang tampan. Kita perempuan guys, oke, dan gue tuh waktu dengerin itu 10 tahun yang lalu, which mean kita masih SMA ya nggak sih? SMA dong, 17 tahun. SMA dong. Oh, 2012. SMA kan. Dan we fall in love with them like crazy. Sedangkan EXO keluar dengan pria-pria tampan heboh. I mean, gue akui diri gue adalah elf. Super Junior itu isinya pria-pria tampan gitu ya. Maksud gue gitu kan. Cuman gue nggak tertarik sama EXO gitu. Dan emang BIP itu dari musiknya, wah kalau dia ngeluarin musik video ya, inget gak sih? Kayaknya kita bertiga tuh waktu itu sempat heboh gara-gara Batman. Batman ya, gue inget banget itu. Kalau nggak salah itu kenapa ya heboh apa? Sumpah cuma dia ngeluarin satu, abis itu gue kayaknya seminggu apa ya, gue full ngeliatin video klipnya. Batman tuh keren banget video klipnya. Keren konsepnya. Gitu loh, Chonsa yang kita pikir kayak oh my god gitu. Itulah kita nggak melihat ininya, yang cuman pemeran ya utamanya ternyata tercover sama Him-chan sih. Bener-bener suka. Aku tuh sukanya kayak gitu loh. Makanya buat gue sih sampai sekarang gue belum nemu yang bikin gue tuh gue suka tuh kayak pas gue suka sama BIP gitu. Selama 10 years ini ya belum ada. Justru selling point-nya adalah ketika dulu K-pop itu berlomba-lomba untuk siapa member yang paling cakep gitu ya, siapa boy group yang paling cakep. Justru TS mengeluarkan grup yang gue nggak bilang mereka jelek sih, mereka juga cakep, tapi kayak orang justru nggak fokus ke visualnya gitu kan, kayak tadi yang Mande bilang gitu. Justru lebih fokus karena emang ke potensinya gitu, talentnya gitu, dengan lagunya, dengan musik videonya yang emang menceritakan gitu, telling stories gitu kan. Karena kan K-pop dulu ya nggak banyak lah yang musik videonya tuh yang berani gitu kan, yang menantang kayak Baby yang mesti ada fire lah, ada robot lah, ada apa lah, sampai maksudnya yang emang bold gitu. Ada robot kelinci gede di belakang kan. Misalnya konsepnya berani dance gitu. Mematikan untuk label-label besar mungkin nggak, paling yang kayak Big Bang gitu ya, yang emang musik videonya yang emang bisa kita akui lah gitu, emang berbeda gitu konsepnya. Tapi untuk dari agency yang kecil dan bisa mengeluarkan seberani itu, semenantang itu, sengajak ribut itu gitu, jadi kayak itu sangat plus point sih. Bahkan orang lupa kalau ya mereka juga cakep gitu loh. Itu lah istilahnya. Misalnya kayak karena dulu kan orang nggak terlalu perhatiin kayak visualnya mereka nggak terlalu dibahas gitu kan, nggak terlalu yang ya paling era-era tertentu yang emang kayak No Mercy yang emang nih cakep-cakep gitu loh, emang eranya gitu. Tapi nggak semua era yang orang bisa bahas visualnya. Justru orang bisa bahas setiap era justru adalah lagunya. Berarti itu kan tandanya berhasil dong. Maksudnya emang prestasi gitu. Dan itu cukup jarang terjadi
grup-grup manapun gitu ya, maksudnya jarang itu terjadi. Jadi ya itu apa ya, plus point banget sih. Dan ya kenapa itu yang membuat gue masuk ke dalam dunia K-pop, I can see why gitu. 10 years later I can see why gitu. Jadi ya justru nggak jadi yang boring ya kesini sininya gitu, nggak jadi yang kok dulu gue bisa suka ini ya, kok dulu gue bisa suka sama mereka sih, kayaknya nggak ke situ arahnya. Justru lebih kayak lebih bangga gitu, dan mungkin lebih sedih karena ya mereka udah nggak di sini lah, istilahnya nggak bareng lagi lah, itu udah nggak ada gitu loh, nggak satu grup. Yes gitu. Dan maksudnya tuh kalaupun mereka masih ada gitu ya, gue tuh jadi kita tuh masih bisa menikmati perkembangan mereka terus-terusnya. Apa sih, apalagi sih karya yang lo bakal bikin gitu loh. Dan selalu kita tunggu gitu loh, karena sekarang udah nggak ada, jadi kita nggak tahu kalau misalkan mereka masih bareng tuh bakal sekeos apa gitu. Iya, imagine gak sih maksudnya mereka cepet banget ya grow up-nya ya, karena setiap album tuh crazy gitu. Ya apalagi di zaman sekarang yang terus emang sosial media lebih ngeluarin album baru gila gitu, yang YouTube semua lebih gila zaman sekarang kan. Mungkin mereka akan lebih attract attention gitu istilahnya gitu. Ya cuman sayangnya sih udah enggak, tapi it's okay sih. Kalau nggak salah kemarin mereka foto bareng deh berempat. Tanpa Youngjae. Himjan sama Youngjae. Oh iya. Instagramnya Yongguk ya, di Instagram semua Jeloy, Jongap sama Jaehyun. Kayak berempat itu doang deh sekarang yang aktif. Youngjae karena tapi dia like sih fotonya. Youngjae pasti ya kalau nggak lagi ini kan mau drama lagi kan. Dia ada sih solonya, cuman apa ya, udah lama banget, 4 tahun lalu aku lihat sih. Dia lebih fokusnya ke drama-drama gitu. Walau gue lumayan suka sih sebenarnya album solonya gitu. Emang dia yang gue favoritin di grup kan untuk suara gitu. Jadi ya sebenarnya cukup sayang sih kalau dia nggak aktif. Lagu solo mereka sih nggak ada yang jelek sih. Sayang banget kalau kenapa gue bingung kenapa Daehyun sok seksi di Shadow ya, tapi ya tingkat random yang sangat tinggi. Dia sok seksi gitu nggak sih? Random yang sangat. Tapi gimana ya? Pengen kesel tapi memang terdelivery dengan baik gitu. Kesel tapi bias ya. Lagu-lagu mereka kalau solo tuh bagus-bagus. Iya, kesel tapi bias. Suka gitu emang, suka gitu. Iya. Hanya di sinilah kita bisa menghujat random itu para bias orangnya. Itu kocak. Okay, that's for VIP. Yes, I think karena memang udah cukup satisfying ya. Mau 10 tahun berlalu, mungkin nanti kalau ada anniversary 20 years, wow, we'll see. Iya, nggak tau deh. 20 years, which mean kita 10 tahun yang akan datang. Wow, I love you guys. 37 tahun we still together, really. Sebut nama. Enak. Jangan sebut angka please, come on. Ngeluh aja nih orang, ngeluh aja. Stressing me out. Sabar. Stressing me out. Stress you out, lu stress aja tiap hari juga. Kayaknya emang tiap hari deh stress. Can you imagine? Iya, gue di sebelah dia kayak berantem, mulai bawaannya kayak marah aja. And surprisingly we're still together. Yeah, because I love you kan, udah gue bilang gue sayang banget sama lu. No, I'm not. Udah cut kita sayang banget sama BAP keren. Happy anniversary for 10 years. 10 years baby. So thank you guys for joining us this episode. Udah, gitu aja. Do the magic. Like, share, subscribe, comment your favorite moment. See you guys on next episode. Bye. Ada di bawah semua. Mau sesi cancel put it on the. Tunggu episode keduanya lagi dari series 10 years anniversary. Yes. So yeah, see you guys next video. Bye bye. Love you. Choo.